Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di kelas ini. Yang terhormat Ibu Yurianti selaku dosen pengampu pada mata kuliah keterampilan menulis yang tidak berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Hamida selaku moderator dalam diskusi kaidah ringkasan dan ikhtisar serta perbedaannya. Di sini tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Saya Supriyanto Kajira, saya Ririn Komalasari, saya Suci Ramada Putri, saya Salwa Tesa, saya Gufron Sumasri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi pertama, kaidah ringkasannya akan disampaikan oleh Supriyanto Kajira. Pada Supriyanto, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kaidah ringkasan. Menurut edisi Shalil tahun 2020, ringkasan adalah cara penyajian tulisan yang sebelumnya panjang namun dibuat jadi lebih singkat. Dalam pembuatan ringkasan, bagian karangan asli harus ditulis ulang secara proporsional. Ringkasan dibuat dengan mempertahankan susunan teks aslinya, hanya saja tulisannya dipersingkat atau tidak sepanjang teks asli. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Supriyanto. Selanjutnya materi yang akan disampaikan Ririn Komalasari mengenai kaidah ikhtisar. Kepada Ririn disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kaidah ikhtisar. Mengutip dari buku Cemerlang Berbahasa Indonesia untuk Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi 2019 karya Maifita Ramadhani dan Narudin, ikhtisar merupakan bentuk penyajian tulisan yang lebih singkat dari teks aslinya. Dalam pembuatan ikhtisar, urutan teks asli tidak perlu dipertahankan. Selain itu, ikhtisar tidak mengharuskan pembuatnya untuk mempertahankan keseluruhan isi teks secara proporsional. Pembuat ikhtisar dapat langsung menyampaikan isi pokok, permasalahan, serta pemecahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ririn sudah menyampaikan materi. Selanjutnya, perbedaan ikhtisar dan ringkasan yang akan disampaikan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci, bisa. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Di sini saya mengambil beberapa poin, yaitu struktur, susunan, dan proporsi. Dilihat dari perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar, menurut saya struktur dan urutan penyajian pada ringkasan ini mempertahankan struktur dan urutan naskah asli dari pengarang, sedangkan ikhtisar tidak terikat pada urutan dan dapat disusun atau bebas sesuai kebutuhan penulis. Sedangkan untuk proporsi isinya, ringkasan ini proporsinya antar bagian atau bab sesuai dengan karangan aslinya. Sedangkan ikhtisar ini proporsinya dapat diubah sesuai dengan penekanan atau kebutuhan penulisnya. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah ucapkan kepada Suci. Materi selanjutnya perbedaan ikhtisar dan ringkasan yang akan disampaikan oleh Salwa Lomesa. Kepada Salwa disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebebasan penulisan antara ringkasan dan ikhtisar. Yang pertama, kebebasan penulisan dalam ringkasan merujuk pada sejauh mana penulis dapat menyajikan informasi utama dari teks asli dengan gaya dan pendekatan mereka sendiri. Nah, aspek kebebasan penulis dalam ringkasan yang pertama yaitu pemilihan informasi utama, yang kedua yaitu gaya bahasa, yang ketiga yaitu struktur dan penyajian, yang keempat yaitu penyederhanaan dan pengurangan detail. Nah, selanjutnya yaitu ikhtisar. Kebebasan penulisan dalam ikhtisar memberikan penulis ruang untuk menyajikan informasi inti dan pokok-pokok dari teks asli dengan cara lebih terstruktur dan lengkap. Nah,
Beberapa aspek kebebasan penulis dalam ikhtisar yang pertama yaitu pemilihan poin-poin utama, yang kedua yaitu pengaturan struktur, yang ketiga yaitu gaya dan bahasa penulisan, yang keempat yaitu elaborasi dan penjelasan, yang kelima yaitu memasukkan pendapat atau analisis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Salwa. Materi selanjutnya, tujuan ringkasan yang akan disampaikan oleh Gufron Sumardi. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang tujuan ringkasan yang memiliki tujuan utamanya yaitu gambaran lengkap, di mana nanti fokus memberikan gambaran lengkap tentang isi teks asli tanpa menghilangkan informasi penting. Semua poin utama dan detail relevan yang mendukung ide-ide utama tetap tercantum. Nanti penggunaannya cocok digunakan saat kita membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang teks asli, tetapi dalam bentuk yang lebih singkat, misalnya ringkasan laporan penelitian, buku, atau artikel panjang. Selanjutnya, tujuan ikhtisar. Ikhtisar mempunyai tujuan utamanya yaitu intisari, di mana nanti akan fokus menyampaikan gagasan utama atau inti dari teks tanpa harus memuat semua detail yang ada. Biasanya hanya mencakup poin-poin penting saja. Penggunaannya digunakan ketika kita hanya perlu memahami ide dasar atau kesimpulan dari teks tanpa memerlukan rincian lengkap. Misalnya, ikhtisar laporan singkat, abstrak penelitian, atau kesimpulan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Gufron. Jadi kesimpulan dari materi ringkasan dan ikhtisar adalah perbedaan mendasarnya terdapat di ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan mempertahankan struktur dan proporsi teks asli, sementara ikhtisar memberikan